Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Ananda Bagaskara Putra Dwiki dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Dengan NIM 20 200 801 308. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi sesi 5, integrasi nasional, untuk menyelesaikan tugas akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan semester 1. Integrasi nasional. Secara etimologis, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi, yang berasal dari bahasa Inggris integration, yang artinya pembauran, dan kata nasional yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti nation, yang artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka, secara etimologi, integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Apa itu integrasi? Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara, yang berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda-beda, agama, daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui bahwa kita semua adalah satu. Kemudian ada integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Safarudin Bahar, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian menurut Riza Nur Arfani, integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan beberapa kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Kemudian ada dari Lujulita Suroyo, menjelaskan bahwa integrasi nasional sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian ada dari Ramlan Subekti, yang mengungkapkan bahwa integrasi bangsa sebagai suatu proses penyatuan beberapa kelompok sosial, budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Kemudian ada juga jenis integrasi. Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Kemudian ada juga jenis integrasi secara umum, meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional. Pada saat ini, integrasi nasional kita terancam dengan adanya ancaman atau kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti video di bawah ini. Jadi pada video sebelumnya merupakan salah satu ancaman dari luar negeri, yakni kapal asing yang merampas sumber daya alam yang terdapat di Laut Natuna Indonesia dengan seenaknya. Juga masih banyak ancaman dari luar negeri seperti penyeludupan, masuknya budaya asing, dan penguasaan wilayah Indonesia. Ancaman dalam negeri. Pertarungan atau perpecahan adalah salah satu ancaman dari dalam negeri yang sering sekali kita jumpai, seperti tawuran antar pelajar. Ada beberapa sebab yang dapat menimbulkan ancaman dalam negeri, seperti kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, pergaulan bebas, dan kurangnya pemahaman terhadap Pancasila.
Ini sedikit cuplikan tawuran antar pelajar. Kemudian, apa pentingnya integrasi nasional? Yang pertama, tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Yang kedua, bagi negara-negara baru, terutama negara bangsa atau nation state, tuntutan integrasi menjadi masalah pelik karena latar belakang bangsa yang bersangkutan. Dari semua yang saya jelaskan tadi mengenai integrasi. Kemudian ada juga disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan atau juga yang berarti memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada faktor pemerkuat integrasi dan faktor yang menciptakan disintegrasi. Faktor yang memperkuat integrasi ada toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa. Kemudian ada asimilasi, yaitu perkawinan campuran, komunikasi antar personal yang sejuk, solidaritas sosial yang tinggi, dan dorongan pemerintah yang terus-menerus. Kemudian juga ada faktor yang menciptakan disintegrasi, seperti eksklusivisme, yaitu kelompok masyarakat yang menghindari pembauran. Kemudian ada chauvinisme, memiliki paham kebangsaan yang sempit, menganggap etnis lain lebih rendah daripada etnisnya sendiri. Kemudian ada makar, kekerasan bersenjata, dan terorisme. Seperti semboyan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau juga biasa disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hal yang melambungkan Indonesia. Walaupun dengan banyaknya perbedaan, tetapi kita masih bisa bersatu. Hal ini tentu saja ada kaitannya dengan integrasi nasional. Dari semua yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu integrasi bangsa diperlukan guna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, kemudian menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.